Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan membaca kitab Asrarus Shaum, bagian dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhus siyami, ruhnya puasa, spiritnya puasa. Kemarin terakhir kita sudah membahas ada 6 yang harus dilakukan sebagai syarat dari puasa batiniah. Apa saja yang harus dipenuhi agar puasa secara batiniahnya terpenuhi? Kalau zohiriyah kan gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh berkumpul dengan istri, itu kan zohiriyah. Kalau batiniahnya kemarin itu menjaga mulut, menjaga kuping, menjaga penglihatan, menjaga makan, segala macam. Nah, sekarang akan dibahas mengenai ruhus siyam. Spiritnya puasa itu apa sih? Ruhnya puasa itu apa sih? Fa'in kunta, kalau kamu bertanya, famanita soro ala kafi sahwatil batni wal farji wa tarki hajir ma'ani. Kalau ada orang yang cuma puasa ini, puasanya itu membatasi diri, dia itu puasanya itu tidak menahan syahwat perutnya, tidak menahan syahwat kemaluannya, dan meninggalkan makna-makna ini. Artinya dia puasa secara zahiriyah, tapi dia tidak puasa secara batiniah. Tidak, mulutnya tetap bicara bohong, mulutnya tetap menggibah, mulutnya tetap menghasut, matanya tetap melihat sesuatu yang buruk. Faqad qala al-fuqaha, ahli fikih mengatakan saumuhu shahihun, puasanya itu tetap sah. Kalau kamu bertanya, ada orang yang membatasi diri, dia itu tidak menahan syahwatnya, tidak menahan kemaluannya, tidak menahan semua panca inderanya. Tapi para ahli fikih mengatakan puasanya tetap sah. Gak makan, gak minum, pokoknya dia gak makan, gak minum, gak kumpul aja. Meskipun matanya itu ngeliatin apa saja, mulutnya ngomong apa saja, menurut fikih puasanya tetap sah. Fama maknahu, apa artinya ini? Kok tetap orang fikih, ulama fikih mengatakan itu sah, tapi kok ulama tasawuf mengatakan itu tidak sah? Kata Al-Ghazali, fa'lam anna fuqaha az-zahir yusbituna surat az-zahir bi adillatin hiya ata'afu min hazil adillah. Ketahuilah bahwa ahli fikih itu hanya menetapi syarat-syarat yang zahir dengan dalil-dalil yang paling rendah, yang paling lemah ketimbang dalil-dalil auratnaha fi hazi surutil batinah lasima al-ghibah, ketimbang dalil-dalil yang kami berikan mengenai syarat-syarat batin. Terlebihnya adalah soal al-ghibah wa amsaluha, dan perumpamaannya ghibah. Yang disampaikan oleh ahli fikih itu adalah dalil-dalil yang paling rendah ketimbang dalil yang diberikan oleh para ahli tasawuf terkait dengan syarat-syarat batiniah. Jadi kalau dibandingkan puasa nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan dengan istri, itu lebih rendah, lebih mudah ketimbang puasa juga dengan cara mulutnya tidak gibah, mulutnya tidak bohong, matanya nggak jelalatan, kupingnya nggak
ngeliat segala macam, yang itu merupakan surutul batinah. Yang diberikan oleh ahli fikih itu adalah dalil-dalil yang sifatnya sangat lemah sekali, yang sangat rendah. Walakin laisa ila fuqahai dhair min at-taklifah illa ma yatayassaru ala umumil ghafilin. Yang diberikan oleh ahli fikih itu adalah sesuatu yang bagi orang awam mudah. Al-ghafilin, orang-orang umum, orang-orang awam yang lupa kepada Allah. Al-muqbilina ala dunia, yang suka sama dunia itu mah sesuatu yang mudah untuk mereka. Gampangnya begini, kalau sekedar nggak makan, nggak minum, semua juga mungkin bisa. Itu untuk derajat yang paling rendah, itu sesuatu yang paling rendah. Kalau cuma nggak makan, nggak minum, orang awam juga bisa itu. Orang yang nggak perlu soleh banget, itu bisa dia nggak makan, nggak minum, itu bisa. Tapi kalau dia itu nggak makan, nggak minum, tapi juga sekaligus mulutnya dijaga, matanya dijaga, kakinya dijaga, kupingnya dijaga, itu adalah orang-orang tertentu saja yang bisa. Kenapa? Karena orang awam bisanya cuma sesuatu yang zahir, kecuali orang khusus. Nah sekarang tinggal pilih, kita ini termasuk orang yang awam, yang termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah, orang-orang kebanyakan, atau orang-orang yang khusus. Atau yang sering saya sampaikan, kita ini kelasnya kelas ekonomi atau maunya kelas VIP. Dan tinggal begitu. Kalau kita pengennya kelas ekonomi seperti kebanyakan, ya sudah silakan. Berarti Anda levelnya ada di kelas awam. Kalau di kelas awam, ya fasilitasnya apa yang ada di situ, ya juga adalah kelas awam. Kalau Anda naik kereta ekonomi, ya jangan ngarep dapat fasilitas kelas VIP atau eksekutif. Kita naik tiketnya tiket ekonomi, jangan harap dapat fasilitas sama seperti kelas eksekutif. Kalau kita naik pesawat ekonomi, jangan harap dapat fasilitas sama seperti orang naik kelas bisnis di pesawat. Kenapa? Karena beda. Makanya tinggal kita ini mau masuk di mana? Kalau secara fikih kata Al-Ghazali, iya. Secara fikih Anda nggak makan, nggak minum, sudah puasanya sah. Tapi bebekas apa enggak? Tapi itu adalah puasanya orang-orang yang umum. Fa'amma ulama'ul akhirah, adapun ulama akhirat, ulama batinnya, fayakuna bisehati al-qabul. Yang dimaksud oleh ulama akhirat adalah, yang dimaksud dengan sahnya suatu amal, suatu puasa, menurut ulama akhirat adalah al-qabul, diterima. Wabil qabulil wusula ilal maksud. Dan yang dimaksud dengan diterima menurut ulama akhirat adalah sampainya kepada yang maksud, kepada yang dituju. Jadi gini, ulama Al-Ghazali itu membagi ulama itu ada dua, ulama dunia, ulama akhirat. Ulama dunia itu dia alim, dia punya ilmu, tapi sama dunia masih rakus banget. Dia ahli ilmu tapi nggak ahli amal. Ilmunya banyak tapi amalannya sedikit. Itu Al-Ghazali menyebutnya ulama dunia. Ulama dunia. Sedangkan ulama akhirat itu ulama orang yang ilmunya banyak sekaligus amalnya juga banyak. Dia praktekin. Nah, menurut ulama akhirat kata Al-Ghazali, yang dimaksud dengan sahnya puasa adalah diterimanya puasa. Sementara menurut ulama dunia, ya sahnya puasa, ya sah, gugur kewajibannya. Urusan diterima nggak diterimanya urusan lain. Nah, ulama akhirat mengatakan tidak bisa orang ini mendapatkan qabul, diterima oleh Allah kalau tidak melalui sahnya dulu. Ada orang sholat, diterima nggak sholatnya? Lewati dulu fase sahnya. Sah nggak sholatnya? Kalau sholatnya sah, baru kemudian dia punya kemungkinan diterima atau tidak diterima. Tapi kalau kemudian udah nggak sah
sholatnya sendiri gak sah, berarti otomatis dia tidak akan diterima. Nah, ulama akhirat mengatakan sahnya puasa itu adalah diterimanya puasa oleh Allah. Sebab tidak semua orang puasa diterima, tidak semua orang sholat diterima, tidak semua orang zakat diterima. Yang dimaksud oleh ulama akhirat adalah sahnya puasa adalah diterima. Sedangkan yang dimaksud diterimanya ibadah puasa itu adalah sampainya puasa kepada apa yang dimaksud, yang dituju. Puasa itu apa sih tujuannya? Wa yafhamuna annal maqsuda minas shaum. Mereka memahami bahwa yang dimaksud, yang dituju, tujuan akhir dari puasa itu adalah at-takhalluqu bi khuluqin min akhlaqillahi azza wa jalla wa huwa as-samadiyah. Yang dituju dalam puasa adalah berakhlak dengan akhlak-akhlaknya Allah, yaitu as-samadiyah. Apa itu? Sifat tidak berharap kepada apapun. Kan itu intinya takwa sih. As-samadiyah itu termasuk intinya takwa. Yang kedua, yang dituju, tujuannya dari puasa itu adalah al-iktida'u bil malaikah fil kafi anis sahwat bihasadil imkan. Ngikutin malaikat di dalam menahan sahwat seukuran tempatnya yang memungkinkan. Fa innahum munazzahuna anis sahwat, karena para malaikat itu disucikan dari sahwat. Dua tujuannya puasa ini. Yang pertama, makhluk kita ini bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah itu apa? Ya mulai Asmaul Husna itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Satrus tuh. Itu termasuk salah satu yang paling intinya adalah As-Samadiyah, sifat tidak tergantung. Yang kedua yang dimaksud, yang dituju oleh puasa adalah bisa ngikutin malaikat. Kenapa? Malaikat itu orang-orang yang disucikan dari sahwat. Manusia itu tingkatannya antara bahaim wal malaikat. Manusia itu tingkatannya itu di atasnya bahaim, hewan, di bawahnya malaikat. Kalau kemudian manusia ini ngikutin sahwatnya terus, manusia ini ngikutin hawa nafsunya terus, maka manusia akan jatuh persis seperti hewan, bahkan bisa lebih buruk daripada hewan. Tapi kalau kemudian manusia ini bisa menahan dirinya dari syahwat, dia terus bermujahadah, maka manusia bisa lebih tinggi derajatnya atau sama derajatnya dengan para malaikat. Jadi manusia ini ada di antara dua makhluk ini, ada di antara dua makhluk yang sering saya sampaikan. Kalau hewan sama malaikat adalah makhluk kepastian, malaikat pasti baiknya. Tapi manusia makhluk kemungkinan, dia bisa baik, dia bisa buruk. Nah itu dua yang dituju di dalam berpuasa. Orang kalau kemudian punya akhlak seperti akhlak Allah ini, kemudian orang ini mampu menahan hawa nafsunya, syahwat nafsunya, dia bisa menahan itu, maka sukseslah dia di dalam puasa. Kenapa? Karena yang dituju dalam berpuasa adalah dua ini nih. Ya kalau dalam bahasa Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa itu isinya adalah ya ini. Bertakwa itu isinya adalah engkau tetap berakhlak seperti akhlaknya Allah, engkau menjauhi apa yang dilarang, engkau melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu semua ada pada bagaimana kita menahan syahwat nafsu kita. Wa iza kana hadza sirasawmi inda arbabil albab wa ashabil qulubi. Kalau jika pengkabulan ini, qabul ini adalah rahasia dari puasa menurut para pemilik akal dan juga para pemilik hati, fa ayyu jadwali takhiri aqlatin wa jami aqlataini indal isa ma'al inhimaki fi sahawatil ukhur tulan nahar.
Kalau puasa, rahasia puasa, spirit puasa adalah seperti ini, menahan hawa nafsunya, menahan dirinya, maka apa faedahnya? Orang itu nggak makan dari subuh sampai maghrib, tapi kemudian dijamak makannya saat berbuka puasa sampai sahur, makan terus dijamak makannya, plus sekaligus tenggelam dia di dalam syahwat nafsunya turun nahar sepanjang siang. Apa faedahnya puasa dia? Dia memang tidak makan dari subuh sampai maghrib, dia memang tidak makan, tapi sepanjang siangnya habis dia tenggelam dalam syahwat nafsunya sepanjang siangnya. Matanya terus jalan kemana, mulutnya terus bicara yang buruk-buruk, kupingnya terus mendengar sesuatu yang buruk. Apa faedahnya itu? Apa faedahnya itu puasa kalau sepanjang siangnya dia tidak bisa menahan kafus syahwatnya? Walau kana limisli jadwa, kalau memang puasanya itu sama saja faedahnya, kalau misalkan sama saja faedahnya, maksudnya sama saja faedahnya, orang yang puasa pokoknya udahlah, yang penting gak makan, yang penting gak minum, udah cukup itu puasa, gak makan gak minum. Kalau memang seperti itu sama faedahnya, fa'ayyu makna, maka maknanya apa? Apa dong maknanya? Likaulihi, pada sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju'i wal atas. Lah kalau memang misalkan orang yang puasa tapi mulutnya, matanya, kupingnya tidak bisa ditahan, syahwatnya tidak bisa ditahan, meskipun dia makan minum doang, nggak makan nggak minum, apa dong makna hadis ini? Bahwa kata Nabi, berapa banyak dari orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, ilal juwal atas, kecuali sekedar lapar sama haus. Kan Nabi bersabdanya kayak begini. Loh, kalau memang sama saja, apa dong maknanya hadis ini? Nabi udah bilang, berapa banyak orang yang puasa yang nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar sama haus. Cuma lapar sama haus. Nah, siapa orang yang puasanya tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar sama haus? Siapa? Orang yang memang gak makan, gak minum dari subuh sampai maghrib, tapi sepanjang harinya nafsunya tetap tidak bisa dikekang. Nafsunya tidak bisa ditahan, matanya gak bisa ditahan, kupingnya gak bisa ditahan, makanan yang dia makan untuk berbuka tidak bisa ditahan dari barang yang haram. Begitu selanjutnya. Itulah kata Al-Ghazali, orang yang puasa, yang kata Nabi, orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Walizalika, dan karena itulah qala ba'du ulama, para ulama mengatakan, kam min shaimin muftirun, berapa banyak orang yang puasa muftirun tapi dianggap orang yang tidak puasa. Wa kam min muftirin shaimun, berapa banyak orang yang tidak puasa tapi dia dianggap sebagai orang yang puasa. Apa maknanya? Wal muftirus shaimu, orang yang muftir tidak berpuasa tapi dianggap sebagai puasa. Huwa allazi yahfazu jawarihahu anil asami wa yakulu wa yasrobu, orang yang anggota badannya dijaga dari berbuat maksiat meskipun dia makan, meskipun dia minum. Ini buat puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib Ramadan ya tetap dia harus puasa. Tapi ini sedang mengatakan berapa banyak ada orang yang memang dia tidak puasa sunnah, dia memang tidak sering puasa sunnah, tapi dia dianggap sebagai orang yang puasa sunnah terus. Kenapa? Karena anggota badannya terus dijaga dari maksiat, meskipun dia makan, meskipun dia minum. Sedangkan wasoimul muftir, orang yang puasa tapi dianggap sebagai orang yang tidak puasa. Dia puasa, dia secara fisik dia puasa,
tapi dinilai oleh Allah dianggap sebagai orang yang tidak puasa. Siapa itu? Allazi yaju'u wa ya'tusu wa yatluqu jawarihahu, yaitu orang yang lapar, orang yang haus, wa yatluqu jawarihahu, tapi melepas jawarihahu, anggota-anggota badan dia. Dia memang gak makan, dia memang gak minum, tapi anggota badannya dilepas sama dia. Dilepas itu maksudnya apa? Ya matanya gak ditahan dari melihat yang buruk, kupingnya gak ditahan dari mendengar yang jelek, mulutnya gak ditahan dari mengucap yang buruk, segala macam. Dia al-as-shaim, dia memang berpuasa, tapi dianggap sebagai al-muftir, dianggap sebagai orang yang tidak puasa. Jadi puasa yang sesungguhnya adalah orang yang zahirnya puasa, batinnya juga ikut puasa. Itu puasa yang sesungguhnya. Bukan puasanya orang awam, ya udah pokoknya nggak makan, nggak minum aja. Dan cukup begitu. Mau bagaimana kayak kita mau ngelakuin apa kayak kita, yang penting kita nggak makan, nggak minum. Itu mah puasanya orang awam yang sah secara fikih, tapi masih belum tentu bisa diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang puasa zahirnya doang, batinnya nggak ikut puasa. Wa man fahima makna saumi wa sirrahu, siapa yang memahami makna puasa dan rahasianya ini, alima anna mislaman kafa ala anil akli wa jima wa afqara bi muholatatil asami. Orang yang mengerti makna puasa ini, dia akan tahu bahwa perumpamaan orang yang menahan diri dari makan dan minum dan bersetubuh, tapi dia berbuka dengan cara terjatuh ke dalam kemaksiatan. Orang ini adalah orang yang memang gak makan, gak minum, gak kumpul sama istri, tapi dia sesungguhnya sudah batal sebab jatuh dia ke dalam kemaksiatan dari anggota badannya. Ini seperti apa? Kaman masaha ala udwin min a'dha'i fil wudu'i salasa marrah. Seperti orang yang mengusap anggota badannya di dalam wudu 3 kali. Famanu faqat wa faqat bi zahir adat. Secara zahir memang dia sudah terpenuhi membasuhnya 3 kali. Tapi annahu tarakal muhimma wa huwa al-ghuslu. Tapi dia meninggalkan yang paling penting dari wudu. Apa itu? Al-ghuslu, yaitu membasuh. Misalnya gini, ini keran, kemudian kita mau ngusap tangan, keran, kemudian tangan kita giniin aja nih, 1, 2, 3, 1 nih, 2. Meskipun 3 kali kan sudah sesuai dengan syariat, dia 3 kali, tapi gak diginiin gitu tangannya gak diginiin. Maka sesungguhnya meskipun dia 3 kali begini, tapi tetap dia meninggalkan hal yang paling penting dalam berwudu. Apa itu? Membasuhnya. Gitu. Sama seperti mukanya begini, gini doang gitu. Tapi misalnya gayung nih, digituin aja 1, 2, 3, tanpa kemudian diusap. Padahal intinya itu adalah diusap. Dia memang 3 kali memenuhi syariat secara zahir, memang 3 kali, tapi dia meninggalkan yang pokok, yang penting, yaitu al-ghuslu, yaitu mencuci. Kalau sudah begitu, fasolatuhu mardudatun alaihi lijahlihi. Karena puasanya, karena wudunya ini gak sah, maka sholatnya ditolak. Mardudatun alaihi lijahlihi, tertolak sholatnya. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia, kebodohan dia. Kalau orang wudunya nggak sah, ya otomatis sholatnya juga tidak sah. Jadi ya. Nah, sedangkan perumpamaan orang afqara bil akli wa shoma bi jawarihi anil makari. Perumpamaan orang yang tidak puasa. Ini tidak puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib tetap dia harus puasa. Nggak boleh. Ya udahlah, nggak usah puasa, tetap aja makan nggak minum. Yang penting mulut gua kagak ngomongin buruk. Yang penting kuping kagak dengerin. Enggak begitu gitu, enggak begitu. Kan ada orang-orang tertentu di zaman dahulu yang mengambil intinya.
Jadi orang-orang apa ya, Jawa lah kira-kira begitu. Orang-orang yang bertasawuf tapi tasawufnya nggak pakai syariat, diambil intinya aja. Sama seperti ini. Sudahlah, Anda tetap aja makan bulan Ramadan, nggak usah, tetap aja makan minum, tapi yang penting mulutnya jaga, gitu, kupingnya dijaga, terus matanya dijaga, itu udah cukup itu. Anda udah dianggap sebagai puasa. Sama kayak sholat, as-sholatu dzikri, dikatakan sholat itu untuk mengingatku kata Allah. Sudah nggak usah Allahu Akbar, nggak usah takbiratul ihram, nggak usah ruku, nggak usah sujud, yang penting kau ingat saja. Ini ingat sama Allah. Udah sholat, udah kapan? Barusan kapan? Jadi ingat saya nih. Itu namanya ngeling. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, memahami Al-Ghazali seperti ini, kan tadi ada orang yang memang dia tidak berpuasa, memang dia tidak makan, nggak minum, tapi dia dianggap sebagai orang berpuasa. Kenapa? Dia makan, dia memang minum, tapi anggota badannya semua dijaga. Nah, tapi itu untuk yang sunnah-sunnah, bukan untuk yang wajib. Yang wajib kan tetap saja orang harus melakukan puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, perumpamaan orang yang dia tidak puasa, tapi anggota badannya dijaga semua dari perkara-perkara yang makruh, dari perkara-perkara yang buruk. Perumpamaannya adalah seperti orang gosala do'ahu marrotan, seperti orang yang membasuh wudhu anggota badannya cuma sekali-sekali, muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Sah nggak puasa? Sah nggak wudhunya? Sah kan? Meskipun sekali kan sah kan? Kenapa? Karena dia wudhunya benar, digoslun, dibasuh, bukan cuma tadi diusapin doang, tapi dibasuh. Meskipun dia wudhunya cuma sekali, tetap wudhunya sah. Nah, itu perumpamaannya itu. Kenapa? Karena intinya wudhu itu adalah membasuh. Nah, orang yang sempurna adalah orang yang jama'a bainahuma, yang mampu mengumpulkan di antara keduanya. Apa itu? Dia membasuh di dalam wudhu dan membasuhnya sebanyak 3 kali. Mulut 3 kali, hidung 3 kali, muka 3 kali, tangan 3 kali, semua sampai ke kaki 3 kali. Itulah orang yang wudhunya sempurna. Nah, orang yang puasanya sempurna adalah orang yang memang gak makan, gak minum, tapi juga anggota tubuhnya semuanya tetap dijaga. Itulah orang yang puasanya dianggap sempurna. Nah, para jamaah sekalian, itulah sirruh, itulah rahasianya, spiritnya daripada puasa. Spirit puasa intinya adalah kemampuan manusia untuk kafus syahwat, untuk menahan syahwatnya, untuk menahan kemaksiatan semua anggota badannya. Itu adalah spirit ruhnya daripada puasa. Al-faslus salisu, langsung ke pasal yang ketiga. Fit tatawu'i bisyam. Jadi urusan yang batinnya itu tadi seperti itu sudah.